Nah, hari ini kita bahas soal geografi ya, SIMAK UI. Ini kayaknya soal tahun 2018 kalau nggak salah. Di request sama Ali. Kita langsung ke soalnya aja. Oh ya, seperti biasa teman-teman yang mungkin nonton ini di YouTube gitu ya, kalian bisa join di grup WhatsApp. Nanti di situ di-share apa namanya link buat Zoom meeting ini. Nah, insya Allah ya kalau saya sempat waktu itu sih pernah hampir tiap hari ya kita apa namanya meetingnya. Cuman ini udah beberapa hari belakangan karena saya ada kesibukan lain, jadinya nggak sempet. Nanti diusahakan. Apalagi hari ini kan udah pengumuman UTBK ya. Ini tanggal 23 Juni sekarang. Nah, jadi makin mepet dengan persiapan SIMAK, nanti diusahakan supaya makin sering pertemuannya. Dan ini gratis, benar-benar gratis, nggak ada biayanya sama sekali. Oke, nomor satu. Coba Ali baca, Ali. Perbedaan flora dan fauna yang ada di Sulawesi dengan Kalimantan dan Papua Dipengaruhi oleh apa? Coba tebak dulu deh, kira-kira jawabannya yang mana? Dan memang ini termasuk soal yang B, yang mana? yang B kayaknya. Garis Wallace. Nah, ini termasuk soal yang banyak salah dijawab sama para siswa ya. Jadi, saya ingat waktu itu pas soal ini baru beredar gitu ya, terus nggak lama saya bahas ini dengan siswa, saya tanya mereka pada jawab apa, ternyata pada salah jawabnya. Nah, ini ganggu aja, Fas. Jadi, eh, kalau kita ketemu istilah garis Weber sama garis Wallace, itu kan dua garis yang membatasi wilayah sebaran terutama fauna ya, fauna di Indonesia. Persebaran fauna di Indonesia ada berapa wilayah? Ada berapa wilayah persebaran fauna di Indonesia? Nah, saya sambil ini ya, sambil coba cari. Saya udah pernah bikin pembahasan ini, cuman mungkin baru versi artikelnya kayaknya. Belum yang, atau udah ya, video YouTube-nya. Nah, ini saya sambil buka, apa namanya, soal yang pernah saya ketik di artikel di website. Nah, ini dia. eh di website pusatkabar.com. Ini mantan website saya. Kenapa mantan? Karena sekarang bukan punya saya lagi, udah saya jual ke orang. Tapi di sini nama saya masih ada. Karena saya cek sih kebanyakan artikel-artikel itu udah pada diganti nih nama saya. Tapi ini alhamdulillah masih masih nama saya belum diganti. Nah, soalnya ini sama persis kan? Ya coba Ali cek deh. Soalnya sama persis kayak ini. Perbedaan Iya, flora sama dan Pak. fauna. Iya kan? Nah, jadi kenapa kok salah jawabannya? Kenapa bukan Wales? Bukannya Wales itu salah satu garis pembatasnya? Iya. Tapi masalahnya gini, kita pahami maksud dari pertanyaannya. Dia nyebut Sulawesi, Kalimantan, dan Papua. Kita perlu ingat Sulawesi itu masuknya Indonesia mana? Secara sebaran wilayah fauna, secara administratif juga atau pembagian waktu, dia masuknya Indonesia Tengah, ya kan? Sulawesi itu Indonesia Iya. Tengah atau peralihan, kemudian Kalimantan itu Indonesia Barat atau Asiatis sebutannya, Papua jelas Indonesia Timur atau Australis. Nah, berarti tiga-tiganya disebut. Tiga-tiganya disebut nih. Kalau kita sebut Wales doang, maka dia cuma mewakili perbatasan antara wilayah peralihan dengan apa namanya Asiatis. Nah, Asiatis dengan peralihan ya Barat dengan Tengah. Sedangkan kalau kita ngomongin atau jawabnya Weber doang, itu berarti cuma ngebahas wilayah tengah dengan timur gitu.
Artinya dia nggak bisa dipilih salah satu, harus dua-duanya. Nih untuk memahami sederhananya gini. Ini saya bikin ilustrasi. Ceritanya ini ada 3 zona. Nah, 3 zona ya kan, 1, 2, 3 yang kiri atau yang barat, yang tengah sama yang timur. Ada 3 zona yang apa namanya berderet begini, berarti garis pembatasnya kan ada 2, ya enggak? Yaitu garis apa tadi namanya? Yang duluan ini yang antara barat dengan tengah namanya apa? Welles atau Weber? Namanya Welles ya. Nah, kemudian yang ini Weber. Nah, jadi jawaban yang B sebetulnya bukan salah, tapi dia nggak bisa dijawab sendirian. Kalau Welles dijawab, maka Weber harus ngikut juga. Iya nggak? Alasannya apa tadi? Karena dua-duanya. Karena semua Kalimantan wilayah, karena semua wilayah di sini disebut tiga-tiganya. Sulawesi mewakili yang tengah, ya kan? Kalimantan mewakili yang barat, Papua mewakili yang timur. Maka kalau ngomongin dipengaruhi oleh atau dibatasi oleh, ya 2 garis berarti kan. Kita nggak bisa pilih Weber sendiri atau Welles sendiri, ya harus dua-duanya. Bisa dipahami? bisa Kak. Oke. Bisa Kak. Nah, jadi kita eliminasi dulu tuh ya A sama B. Terus yang C kira-kira benar nggak? Benar, Pak. Yang C benar. C jawabannya. Nah, kenapa sih bukan yang D sama E? Nah, kita kan juga harus tahu ya kenapa D sama E nggak kita jawab. Sekarang kondisi geologi purba, kita mesti ingat bahwa, nah di sini ada petanya ya. Bahwa Indonesia yang bagian barat, Indonesia bagian barat apa aja pulau-pulau besarnya? Yaitu pulau ini. Pulau apa namanya ini? Sumatera. Sumatera, kemudian Jawa dan Kalimantan. Itu dulunya adalah satu daratan. Bahkan dulunya nempel dengan benua apa di sini? Kalau gambarnya utuh, nggak kepotong. Di sini ada benua apa? Asia, ya kan? Makanya Indonesia Barat itu disebut Asiatis karena punya banyak kesamaan dengan benua Asia. Contoh, di Sumatera dan Jawa kan ada harimau, ya. Kemudian benua Asia punya harimau nggak? Punya. Misalnya kayak India itu kan terkenal harimau Benggala. Ya. Kalau bahasa aslinya atau bahasa Inggrisnya harimau Bengal, tulisannya Bengal gitu ya. Kalau kita kan taunya Bengal itu apa? Oh Bengal banget nih anak kita. Tapi itu nama harimau. Nah yang jelas Asia punya, kemudian Indonesia bagian barat juga punya. Seperti halnya juga kita punya gajah kan? Di provinsi mana kita punya gajah? Di provinsi Lampung di sini, ya kan? Nah, di ujung bawahnya Pulau Sumatera itu kan wilayah habitat asal dari gajah di Indonesia, gajah Lampung. Nah, sebagaimana Indonesia Barat punya gajah, Thailand di Gudang Asia juga punya gajah. Nah, itu beberapa bukti bahwa dulunya itu Indonesia bagian barat pernah nempel dengan benua Asia. Nah, terus itu disebutnya dulu namanya adalah paparan Sunda, gitu ya. Terus yang bagian timur ini namanya paparan Sahul. Paparan Sahul itu diantaranya ya paling utama Papua gitu ya. Dulunya nempel dengan benua apa di sini? Australia. Australia. Nah, itu disebutnya paparan Sahul. Makanya mereka itu punya banyak kemiripan, bahkan bukan cuma di faunanya, tapi di ras manusianya juga. Kan penduduk asli Australia kita tahu, dari SD kita sering dengar ya namanya, suku apa? Aborigin, ya kan? Nah, yang mana secara fisik itu kan mereka mirip sama saudara-saudara kita yang ada di Papua gitu. Nah, itu sebagai bukti juga. Kemudian juga di faunanya ada beberapa kesamaan.
Di Australia punya kanguru, punya walabi. Tahu walabi nggak? Walabi Enggak. itu yang mirip banget sama kanguru, tapi dia versi mininya gitu. Ya, coba. Walabi. Tuh, ini. Jadi katanya sih di apa namanya? Di Papua ada gitu ya. Di Papua katanya ada. Yang jelas dia itu juga berasal dari Australia. Nah, itulah kenapa juga kita nggak bisa jawab yang D ataupun yang E. Karena apa? Mirip dengan A sama B, mereka nggak bisa dipilih salah satu, ya kan? Mereka harus dipilih dua-duanya. Kalau kita mau sebut paparan Sunda, ya harus disebut paparan Salo juga. Kenapa? Karena di soal disebut tiga-tiganya nih, semua wilayah disebut. Nah, maka jawabannya yang C, kondisi geologi purba. Coba deh, siapa yang bisa definisiin apa makna dari kondisi geologi purba? Ayo belajar untuk memberikan argumen. Kondisi batuan zaman dulu. Kondisi batuan zaman dulu. Iya, benar kalau secara apa ya, secara pengertian dasar kondisi geologi purba. Geologi pasti berkaitan dengan batuan, purba berarti berkaitan dengan zaman dulu. Nah, kondisi geologi purba di sini maksudnya tadi adalah ketika kita ngomongin dulunya itu daratan-daratan yang sekarang terpisah pulaunya, dulunya itu satu daratan, berarti itu kita ngomongin kondisi geologi. Nah, geologi sendiri apa sih? Geologi sendiri adalah kita bisa bilang cabang ilmu geografi yang mempelajari batuan, struktur bumi, terus tenaga endogen dan eksogen. Nah, tenaga endogen diantaranya ada tektonisme, vulkanisme, seisme gitu kan. Kemudian juga tenaga eksogen yaitu ada pengikisan, pelapukan, pengendapan. Itulah yang menyebabkan apa namanya tadi satu daratan itu yang tadinya namanya paparan Sunda, nah kemudian terpisah-pisah itu bahasannya bahasan geologi gitu. Jadi kondisi geologis itu yang berkaitan dengan struktur bumi, dengan batuannya. Seperti kalian ingat nggak waktu SMP mungkin ya. Kalau kita belajar regional suatu wilayah, kan biasa tuh disebut letak astronomisnya, letak geografisnya, sama letak geologisnya. Ingat nggak? Kayak misalnya Indonesia, letak astronomisnya kan di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Bujurnya 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Terus letak geografisnya di antara dua benua, dua samudera. Nah, letak geologisnya yaitu merupakan pertemuan tiga lempeng besar, Eurasia, Indo-Australia, Pasifik, dan dilalui dua jalur pegunungan, yaitu Sirkum Mediterania dan Sirkum Pasifik. Nah, itu kondisi geologi itu yang berkaitan dengan batuan, dengan tektonisme, vulkanisme. Gitu. Makanya kita pilih yang C. Jadi dia yang apa namanya kalimat yang atau pernyataan yang paling mencakup semuanya gitu. Walaupun dia ya apa namanya terlalu umum, tapi ya itu tadi kita nggak bisa pilih A sendiri karena ketika dipilih Weber, Welles juga harus ngikut, ya kan? Ketika dipilih Sunda, Sahul juga harusnya ngikut. Sekali lagi karena tiga wilayah di sini disebut semua. Ada yang apa namanya? Ada yang kurang jelas nggak dari pembahasan nomor 1 ini? Sudah jelas, Pak. Oke. Jelas. Sekarang kita lanjut nomor 2-nya. Kayaknya sih sama persis ya yang tadi dikirim sama Ali. Jadi ya udah kita stay di ini aja, di artikel ini. Nah, ini mungkin perlu saya share juga linknya biar kalian nanti bisa buka ya. Nanti aja deh saya share di grup setelah meetingnya selesai insya Allah. Nah, kemudian yang nomor 2-nya sekarang. Nah, ini sengaja nggak saya scroll sampai atas ya. Kita tutup dulu pembahasannya. Kita tutup dulu pembahasannya. Coba dibaca dulu siapa ya? Silka coba nomor 2. Kerusakan terumbu karang di Indonesia yang menjadi pusat segitiga terumbu karang dunia terutama terjadi di yang A bukan, Pak? Nah, jadi
ngomongin terumbu karang, bahwa di dunia ini ada yang namanya The Coral Triangle, segitiga terumbu karang dunia. Ini merupakan formasi wilayah-wilayah yang punya terumbu-terumbu karang terbesar di dunia. Nah, dan perlu diketahui juga negara yang punya formasi terumbu karang terbesar di dunia itu adalah Australia, yang mana formasi terumbu karangnya itu bernama The Great Barrier Reef, gitu ya. Jadi ya sebetulnya kalau diterjemahin The Great Barrier Reef itu adalah salah satu tipe terumbu karang. Jadi terumbu karang itu ada 3 tipe ya. Ada barrier, kemudian ada atol, kemudian ada satu lagi saya lupa namanya. Ini sering keluar di SIMAK yang KKI sih. Saya lupa istilahnya apa yang satunya. Nah, intinya barrier itu formasi yang paling besar lah. Barrier sendiri kan artinya pembatas gitu ya. The Great Barrier Reef itu adalah formasi terumbu karang terbesar di dunia yang dimiliki oleh perairan Australia. Nah, terus segitiga terumbu karang itu kayak gimana, Kak? Kayak gini. Nah, ini ilustrasinya ya. Jadi di antara negara-negara yang termasuk The Coral Triangle itu adalah Indonesia. Kemudian ini negara apa nih? Yang warna ungu? Filipina. Nah, kemudian beberapa negara di sekitar Papua gitu ya, negara Oseania lah, termasuk juga Australia. Nah, sebetulnya ini mungkin harusnya segitiganya agak ke sini. Kenapa? Karena wilayah Jawa itu masih masuk juga. Nah, memang Pulau Jawa punya terumbu karang, punya. Kalian tahu nggak kita nih, mungkin buat teman-teman yang khususnya yang di Jabodetabek gitu ya. Karena kan saya suka lupa juga kalian dari mana. Kalau Ali kalau nggak salah dari Bogor ya. Dari Iya, mana? Kak. Gunung Sindur. Gunung Sindur ya, benar. Oh, Adriansyah yang belum saya tanya. Dari mana, Bro? Adriansyah. Dari Jawa Timur, Pak. Jawa Timur. Iya. Tepatnya kotanya Magetan. kota mana? Oh, Magetan. Oke. Nah, jadi kalau misalnya orang yang tinggal di Jabodetabek mau ngelihat terumbu karang, itu sebetulnya nggak perlu jauh-jauh keluar pulau gitu ya. Terus bisa kemana, Kak? Bisa ke Kepulauan Seribu. Jadi di Kepulauan Seribu itu kita masih bisa melihat terumbu karang walaupun memang nggak sebagus di tempat-tempat yang memang kayak Bunaken, kayak Raja Ampat gitu ya. Memang itu udah terkenal level internasional. Ya karena juga di Jakarta ini kan aktivitas manusianya paling tinggi, paling padat ya se-Indonesia. Maka wajar kalau terumbu karang yang di Jakarta ini mungkin banyak yang rusak. Tapi intinya tadi, kalau kita mau ngeliat terumbu karang, paling dekat tuh kemana sih? Katakanlah kita yang tinggal di Jakarta atau Jabodetabek gitu ya. Nah, kita bisa ke Kepulauan Seribu. Terus di sini pertanyaannya tadi adalah kerusakan. Nah, kerusakan terumbu karang Indonesia yang paling parah gitu kan, terutama terjadi di jawabannya berarti adalah yang C. Nah, perairan Teluk Jakarta. Alasannya simpel, karena memang Teluk Jakarta ini yang paling sibuk aktivitasnya gitu, paling banyak aktivitas manusianya dan paling tercemar. Bahkan kalau mungkin kalian pernah ke Pantai Ancol gitu ya, atau ke Muara Angke itu dia masuknya udah Tangerang kalau nggak salah, tapi ya pantai utara juga gitu, nggak jauh juga dari Jakarta Utara. Itu airnya kan hitam, ya kan? Airnya hitam, ya udah tercemar banget lah intinya. Nah, itu jadi salah satu sebab terumbu karang itu banyak rusak di sana. Nah, terus juga informasi apa lagi yang penting kita bahas terkait dengan terumbu karang. Jadi topik tentang terumbu karang ini juga cukup sering keluar ya. Yang perlu diketahui lagi yaitu adalah terumbu karang ini pertama syarat habitatnya dulu. Nah, terumbu karang kira-kira dia cocoknya di laut yang dangkal atau laut yang dalam? Menurut kalian? Tebak-tebakan aja. Dangkal. Dangkal, benar. Yang Makanya buat menikmati terumbu karang
yang dilakukan itu adalah snorkeling, ya kan, bukan diving. Karena kalau diving itu kan yang lebih dalam lagi. Dia harus di laut yang dangkal, yang dasarnya itu masih dapat sinar matahari. Jadi kalau kita sebut ini namanya zona neritik, ya. Nah, terus apa lagi? Perairannya harus jernih, bersih, terus juga hangat, gitu ya. Nah, sebetulnya dengan dangkal itu ya biasanya juga akan berpengaruh ke hangat, karena kan dengan dia dangkal dia masih dapat sinar matahari, jadinya perairannya hangat. Nah, itu diantara syarat habitat terumbu karang. Nah, kemudian apa aja yang bisa berpotensi merusak terumbu karang? Di antara yang paling utama dan isunya ini termasuk yang terbesar ya, kira-kira apa? Kalian tahu nggak? Penyebab utama rusaknya terumbu karang adalah global warming. Nah, kenapa kok global warming? Jadi ternyata terumbu karang itu walaupun dia kuat gitu ya, walaupun dia keras, kan biasa ya kita dengar di syair-syair, di lagu-lagu gitu. Kalau bikin perumpamaan sesuatu yang keras, yang kuat kan biasa disebut batu karang gitu ya, terumbu karang. Tapi walaupun dia kuat, dia itu sangat sensitif terhadap suhu. Nah, kalau si terumbu karang ini mengalami pemanasan gitu atau suhunya naik gitu ya beberapa derajat Celcius aja, dia itu bisa bleaching. Bleaching itu apa? Silka mungkin tahu Silka. Bleaching apa Silka? Pemutihan bukan, Pak? Mm-mm. Nah, benar kan kalau cewek itu pasti tahu istilah bleaching karena itu istilah yang dekat dengan dunia cewek lah ya, dunia salon. Bleaching itu artinya memutih. Nah, terumbu karang kalau udah memutih tandanya dia udah mati. Gitu. Jadi misalnya nih, suatu saat kalian punya kesempatan buat ke Kepulauan Seribu gitu ya, mau main. Terus ngelihat ada terumbu karang yang warnanya putih gitu. Jangan bilang itu bagus, bagus ya warna putih. Enggak, itu berarti udah mati justru. Nah, terumbu karang yang masih hidup itu, ya dia bisa jadi warnanya beragam gitu ya, warna-warni jelas bukan warna putih. Terus juga ternyata ada informasi tambahan lagi berkaitan dengan warna putihnya terumbu karang. Kalian tahu nggak bahwa terumbu karang ini adalah salah satu bahan dasar pembentukan batu kapur. Nah, ini bahasannya bisa kita kaitin ke bab litosfer juga ya, bab tentang batuan. Jadi apa namanya? Batu kapur adalah kategori batuan sedimen organik. Nah, sedimen organik sendiri adalah batuan beku yang dia mengendap bersama dengan sisa makhluk hidup yang udah mati. Dalam hal ini tadi kalau kita ngomong batu kapur, makhluk hidupnya adalah terumbu karang. Terumbu karang ketika ada mati dia bleaching, memutih, makanya warna batu kapur adalah ya kayak gitu. Warna putih atau kekuningan lah gitu ya. Dan ditemukannya batu kapur di suatu tempat itu menjadi pertanda bahwa tempat tersebut pernah menjadi dasar laut. Kok bisa? Ya coba runutin lagi tadi. Pembentuk batu kapur apa? Terumbu karang, ya kan? Terumbu karang hidupnya di mana? Di dasar laut. Nggak ada terumbu karang berenang-berenang kan? Nah itu. Jadi kalau kita lihat nih di Pulau Jawa sendiri kan banyak ya titik sebaran apa namanya batu kapur. Nah itu menjadi pertanda bahwa Pulau Jawa dulunya banget itu pernah menjadi dasar laut. Gitu. Bahkan puncak tertinggi dunia di mana? Gunung tertinggi dunia? Jaya Wijaya, Everest. Itu Indonesia. Everest kalau dunia kan. Nah, katanya di Everest saja itu ada kapur. Berarti apa? Everest sendiri pernah jadi dasar laut. Gitu. Ya, walau alam sih mungkin dia pernah jadi dasar laut pas apa namanya setelah bencana besar zamannya Nabi Nuh gitu kan. Karena kan dulu kan semuanya tenggelam gitu katanya. Nah, itu bisa jadi. Jadi itu bahasan tentang terumbu karang yang perlu kita tahu. Nah, yang mana memang geografi gitu ya. Maksudnya satu topik itu ternyata bisa beririsan dengan beberapa bab, bisa berkaitan satu dengan yang lain. Sekarang nomor 3. Nah, nomor 3 ini soal yang paling gampang mungkin ya di paket soal ini. Nah, ini notifnya udah muncul aja nih, running out of time. Seperti biasa ya. Kalau ini nanti putus, kalian langsung join lagi di link yang sama.
Coba sekarang nomor 3, Adrian Syah. Baca deh, bro. Peta skala 1/10.000 lebih besar daripada peta skala 1/25.000, sehingga peta 1/10.000 akan lebih detail. Pak. Mantap. Kenapa jawaban yang lain nggak bisa kita pilih? Peta 1/10.000 lebih besar daripada peta 1/25.000. Nah, kan di soal ini juga udah dikasih tahu ya. Jadi, maksudnya kita nggak perlu mikir lagi, emang benar ya 1/10.000 lebih besar daripada 1/25.000? Ya iya benar. Nah, kalau kita misalnya ragu, ingat aja bahwa skala itu tidak lain adalah pecahan. Ya enggak? 1 banding kan sama aja dengan 1/. Nah, 1/10.000 dengan 1/25.000, mana yang lebih besar? Jelas yang 10.000. penyebutnya lebih kecil, ya kan? 1/10.000 itu ukurannya lebih besar daripada 1/25.000. Nah, sehingga peta 1/10.000 akan lebih. Kenapa kita nggak jawab lebih panjang aja? Kenapa kita nggak jawab lebih panjang aja? Karena dengan dia lebih besar, otomatis dia lebih panjang sekaligus lebih lebar. Iya nggak? Iya, Kak. Iya kan? Nah, maka ini mirip kayak nomor 1 tadi. Maksudnya kita nggak bisa pilih panjang doang. Kalau kita sebut panjang ya berarti sekaligus dia lebih lebar juga. Kayak tadi kan di nomor 1 disebut semua wilayah, terus ada wilayah semua Weber. Nggak bisa dipilih salah satu, harus dua-duanya. Gitu. Nah, kemudian yang udah pasti salah lagi yang D. Ya nggak? Udah jelas-jelas kan di sini disebut lebih besar. Nah, kalau misalnya ada orang yang jawab D lebih kecil lah, kok kocak gitu ya, maksudnya ini kayaknya nggak mungkin dipilih kalau yang D udah jelas-jelas karena disebutin di soal dia lebih besar. Nah, kemudian kenapa kita nggak pilih yang C? Karena banyak apanya yang banyak. Karena skala itu bicara besar atau kecil, ya kan? Bukan bicara banyak atau sedikit. Nah, jadi sama sekali ukuran peta atau skala itu tidak berhubungan dengan sesuatu yang ngomongin jumlah atau banyak sedikit gitu ya. Tapi kita ngomongin besar atau kecil. Nah, di sini kenapa kok jawabannya detail? Karena peta 1/10.000 itu berarti lebih zoom in daripada 1/25.000. Kata-kata lebih zoom in bisa dipahami nggak sama kalian? Nih Bisa, misalnya ya, misalnya ini masih ukuran standar nih. Kita pakai peta yang ini aja biar gampang. Ketika kita zoom in, nah